Halo kawan-kawan, di video kali ini kita akan belajar mengenai integral. Integral terdiri atas dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Jadi di video kali ini kita khusus belajar mengenai integral tak tentu. Oke, kita masuk ke konsep dasarnya. Yang pertama adalah rumus dasar. Rumus dasar pada integral tak tentu yaitu integral k atau konstanta dikali x pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Rumus ini digunakan apabila n-nya tidak sama dengan min 1. Mengapa? Karena kalau n-nya sama dengan min 1, maka penyebutnya 0. Jadi, kalau n-nya sama dengan min 1, apakah dia mempunyai rumus? Jawabannya iya. Kalau dia n-nya sama dengan min 1, dia mempunyai rumus khusus, yaitu integral k dikali dx per x sama dengan k atau konstanta kali ln kali harga mutlak x tambah c. Rumus ini digunakan apabila n-nya sama dengan min 1. Tapi rumus ini jangan digunakan pada anak SMA. Biasanya anak-anak kuliahan yang memakai rumus ini. Jadi ln itu adalah logaritma murni. Oke, kita lanjut. Ada dari kita pasti yang bertanya, kalau variabelnya berbeda, apakah rumus akan berbeda? Jawabannya tidak. Kita ambil contohnya. Contohnya kita buat, kita ubah variabel x-nya menjadi variabel yang lain. Oke. Contohnya itu integral k kali u pangkat n. Kita ubah variabel x menjadi u. Jadi pasangannya harus tentunya u, yaitu du sama dengan k per n tambah 1 kali u pangkat n tambah 1 tambah c. Rumus ini pasti digunakan untuk nilai n yang tidak sama dengan min 1. Kita buat ke n sama dengan min 1, yaitu integral k kali du per u sama dengan k kali ln kali harga mutlak u tambah c. Ya, ini digunakan untuk nilai n sama dengan min 1. Untuk lebih mengerti dan mengaplikasikan rumus-rumus ini, kita akan ke contoh soal dan pembahasannya. Oke. Contoh soal dan pembahasannya. Oke, di contoh soal pembahasan ini, saya akan memberikan 5 contoh sederhana yang tingkat soalnya itu berbeda-beda. Di soal pertama, kita mempunyai contoh seperti ini. Hitunglah integral 6x kuadrat kurang 2x tambah 3 dx. Jadi k-nya berapa? Ini masing-masing bilangannya akan kita integralkan. Jadi k-nya 6 per n-nya 2 tambah 1 jadi 3. X-nya n tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3 juga. Jadi kita buat juga dengan cara yang sama di bilangan berikutnya. Kurang 2 per 2 x kuadrat tambah 3x tambah c. Jadi kalau dia cuma konstanta seperti ini, kita mengintegralkannya tinggal menambah variabel x di belakangnya.
Seperti itu. Jadi hasilnya kita sederhanakan dulu. 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah 3x tambah c. Di soal nomor 1 kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal kedua ini kita disuruh menghitung integral dari 3x kurang 1 kuadrat dx. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengkuadratkan angka yang ada di dalam kurung. Kita buat sele-selenya di sini ya guys. Maka 3x kurang 1 dikali 3x kurang 1. Cara mengalikannya seperti ini. 3x kali 3x 9x kuadrat. 3x kali min 1 min 3x. Min 1 kali 3x min 3x. Min 1 kali min 1 positif 1. Maka diperoleh hasil 9x kuadrat kurang 6x tambah 1. Kita lanjut ke cara yang tadi, ke rumus yang tadi. Jadi diperoleh integral 9x kuadrat kurang 6x tambah 1. Maka diperolehlah 9 per 3 kali x pangkat 3 kurang 6 per 2 kali x pangkat 2 tambah x tambah c. Maka kita sederhanakan menjadi 3x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah c. Maka di soal yang kedua kita mendapatkan hasil 3x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah c. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di soal nomor 3 ini kita disuruh menghitung x pangkat 5 kurang 1 per x pangkat 2 atau x kuadrat dx. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita buat x pangkat 5 dan min 1 ini sama-sama saling-saling menduduki penyebutnya. Jadi x pangkat 5 per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat dx. Maka integral, kalau dia bagi kan pangkatnya dikurangkan kalau variabelnya sama. Jadi x pangkat 3 kurang x pangkat min 2. Ini kita ingat rumus atau sifat eksponen. Jadi seperti ini dia. Dx. Maka kita dapat hasilnya 1 per 4 x pangkat 4 kurang 1 per min 1 kali x pangkat min 1 dx. Maka 1 per 4 kali x pangkat 4 tambah x pangkat min 1 tambah c. Maka 1 per 4 kali x pangkat 4 tambah 1 per x tambah c. Kita kembalikan ke bentuk awalnya. Jadi kita dapat di soal berikutnya ini dapat hasil 1 per 4 x pangkat 4 tambah 1 per x tambah c. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di contoh soal berikutnya ini kita disuruh menghitung integral dari 1 per 4x akar x. Maka dx ya. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat, yaitu integral 1 per 4x kali x pangkat setengah dx. Maka kalau variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan kalau dia perkalian. Jadi integral 1 per 4x pangkat 3 per 2 dx. Maka
kita ubah pangkatnya menjadi min agar dia dapat ke atas. Jadi 1/4 kali X pangkat min 3/2. Ingat sifat eksponen dx. Kita masukkan ke rumusnya, jadi dapat 1/4 per min 1/2. Mengapa min 1/2? Karena N-nya min 3/2 kurang 1. Jadi min 1/2. Kali X pangkat min 1/2 tambah C. Jadi kalau yang ini ini kan pembagian. Ingat yang seperti ini nggak kawan-kawan? A per B per C per D. Kalau kita ngubah jadi perkalian, jadi A per B kali D per C. Jadi kita dapat hasilnya min 2/4 X kali X pangkat min setengah tambah C. Maka kita sederhanakan jadi min setengah kali X pangkat min setengah tambah C. Lalu kita ubah lagi ke bentuk semula. Jadi min 1/2 kali X pangkat setengah tambah C. Maka min 1/2 kali X pangkat kali akar X. Kita jadi ke akar X-nya lagi. Tambah C. Oke, jadi dapat hasil seperti ini. Dan di contoh soalan terakhir, kita disuruh hitunglah integral dari akar X tambah 1 per akar X dx. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah integral, kita ubah bentuk akar jadi bentuk pangkat. Integral X pangkat setengah tambah 1 per X pangkat setengah dx. Maka integral X pangkat setengah tambah, kita ubah jadi min ya, X pangkat min setengah dx. Maka kita dapat hasilnya 1/3/2 kali X pangkat 3/2 tambah 1/setengah kali X pangkat setengah tambah C. Maka 2/3 kali X pangkat 1 kali X pangkat setengah tambah 2 kali X pangkat setengah tambah C sama dengan 2/3 kali X kali akar X tambah 2 akar X tambah C. Jadi di contoh soal ini kita dapat hasilnya seperti ini. Ada yang bingung? Mungkin bingungnya di sini ya. Oke, akan saya buat penjelasannya di sini ya, seli-selinya ya. Jadi mengapa dia bisa jadi X pangkat 1 kali X pangkat setengah, itu karena dari X pangkat 3/2 sama dengan X kali 1, X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Dapat hasilnya ini, jadi dia seperti ini. Jadilah dia X kali akar X. Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.